Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mujahid Malhadi, STB 162243 dari kelas I Jaringan Syaraf Tiruan. Video ini saya buat untuk mengisi tugas UTS yang video, di mana saya akan menjelaskan kasus dari soal UTS yang saya selesaikan pekan lalu. Oke, langsung saja. Di sini saya punya soal yang saya kerjakan minggu lalu. NIM akhir saya yaitu 3, jadi saya mengerjakan soal yang model perseptron. Dari soal kita dapatkan fungsi aktivasi seperti ini, di mana Y out sama dengan 0 jika Y in kurang dari 0,5. Kemudian Y out sama dengan 1 jika Y in lebih dari sama dengan 0,5. Seperti yang saya tuliskan di kertas ini. Selanjutnya, data yang diberikan seperti ini. Di sini kita dapat X1 untuk data pertama ada 0,2, X1 untuk data kedua ada 0,2 juga, kemudian X1 untuk data ketiga ada 0,9, kemudian X1 untuk data keempat ada 0,9. Begitu pula seterusnya. Di sini X2 data 1, X2 data 2, X2 data 3, X2 data 4. Begitu pula ada targetnya. Di sini ada target 1 untuk data pertama, target selanjutnya untuk data kedua, target selanjutnya untuk data ketiga, dan target terakhir adalah untuk data keempat. Nah, di sini ketentuannya, jika Y out tidak sama dengan target, artinya Y yang kita dapatkan dari sini tidak sama dengan target, maka kita lakukan perubahan bobot bias. Seperti ini. Nah, jika dia sama, maka tidak dilakukan perubahan bobot bias. Untuk lebih detailnya, saya akan tunjukkan pada form Excel ini. Nah, di sini ada epoch pertama, di mana epoch pertama mengandung 4 data seperti ini. Nah, ini sama dengan data yang di sini, yang di soal. Nah, tahapnya yaitu kita cari dulu nilai Y-in-nya. Y-in ini didapatkan dari rumus bias ditambah XI dikali WI. Seperti di contoh ini, berarti kita dapatkan bias, yaitu biasnya 0. Sini bias ditambah X1 dikali W1. Seperti ini. X1 yaitu 0,2 dikali 0. Kemudian ditambah X2 dikali W2. Maka didapatkan Y-in sama dengan 0. Nah, setelah didapatkan Y-in, maka dicek nilai Y-in untuk mendapatkan nilai Y-out. Di sini fungsi aktivasi terlihat jika Y-in kurang dari 0,5, maka nilainya 0. Nah, di sini memenuhi, maka Y-out-nya 0. Kemudian selanjutnya kita periksa apakah Y-out sama dengan targetnya. Di sini Y-out yang kita dapatkan apakah sama dengan targetnya? Jawabannya sama, maka bobot dan bias tidak dirubah. Bobot dan bias nilainya tetap seperti sebelumnya. Sini. Nah, maka ini langsung sama dengan nilai yang di bawah. Kemudian selanjutnya sini data kedua 0,2, 0,9, rumusnya sama. Sini biasnya masih 0. Kemudian ditambah X1 dikali W1, kemudian ditambah X2 dikali W2. Sini kita dapatkan Y-in juga sama dengan 0, karena kita periksa di fungsi aktivasi seperti ini. Y-in-nya kurang dari 0,5, maka Y-out-nya sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya,
Y out sama dengan targetnya sini. Maka nilai bobot dan bias tetap. Selanjutnya untuk data ketiga, kondisinya sama. Nilai Y out sama dengan target. Nah, pada data keempat kita coba seperti ini. Rumusnya sama, Y in 0 ditambah 0,9 Y in. Y in-nya 0. Kemudian kita periksa di sini dapatnya Y out sama dengan 0. Kemudian kita cek apakah Y out yang kita dapatkan ini sama dengan T. Sini. Nah, ternyata Y out yang kita dapatkan adalah 0. Sedangkan targetnya adalah 1. Nah, di sini terjadi perbedaan. Nah, ketika terjadi perbedaan, maka dilakukan perubahan bobot dan bias. Di mana rumusnya adalah seperti ini. W1 baru sama dengan W1 lama ditambah threshold. Maaf, ini bukan threshold, ini adalah learning rate A. Kemudian dikali 1 dikali 0,9. 1 ini merupakan target di sini. 0,9 merupakan X2. Oh maaf, X ini bukan X2 tapi ini X1. Nah, yang X2 merupakan ini. Kemudian kita dapatkan 0,72 sini. Ini rumusnya. Untuk W2 juga kurang lebih seperti itu. Rumus detailnya itu ada di tugas saya yang ini. Nah, rumus untuk W1 baru itu W1 lama ditambah learning rate dikali target dikali X1. Untuk W2 baru, W2 lama ditambah learning rate dikali T dikali X2. Nah, untuk yang bias baru, yaitu bias lama ditambah learning rate dikali target. Nah, kita dapatkan 0 ditambah 0,8 kali 1, yaitu 0,8. Maka bias barunya adalah 0,8. Nah, sudah kita dapatkan untuk epoch 1, keempat datanya sudah kita training dan kita dapatkan. Tapi tujuan kita untuk di soal ini adalah menemukan atau menentukan apakah model perseptron bisa mengenali pola data yang kita punya. Nah, itu kita tentukan ketika pada satu epoch semua Y out sama dengan semua target yang ditentukan. Kondisinya seperti ini. Ini ada pada tugas 4 saya. Nah, kondisi yang memenuhi yaitu seperti ini. Pada satu epoch, keempat data target diperoleh sama dengan keempat Y out yang dikalkulasi sini. Nah, ini kesimpulannya berarti model perseptron bisa mengenali pola data yang kita berikan. Nah, bagaimana dengan yang soal MIT ini? Di soal MIT ini, ternyata setelah dicoba sampai epoch ke-20 pun tidak ada tanda akan sama, karena di sini semua data sama. Di sini 1,08, di sini 1,88, di sini juga 1,88. Ini terjadi sejak epoch kedua. Nilai epoch kedua, nilai epoch ketiga ini sama semua. Jadi meskipun ini ditarik sampai 1000 kali sama. Nah, kesimpulannya berarti model perseptron tidak bisa mengenali pola data yang kita berikan, yaitu ini. Nah, kesimpulan saya tulis ini, model perseptron tidak bisa mengenali pola data yang diberikan. Bahkan sampai epoch ke-20 tidak ada pola yang ditemukan sama dengan target. Oke, baik. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.